Sambutan yang kedua atas nama pengurus Yayasan Al-Azhar yang akan disampaikan oleh Bapak Khairul Razikin. Kepada Bapak Khairul Razikin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sonnya mungkin kurang banter ya, kok gak ada sing jawab. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'il ladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajah. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Muhadi, yang saya hormati Ketua Muslimat Ranting Desa Sungon Legowo beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Kepala Desa Ibu Evi Mulyani, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah KBM dan TKM Yayasan Al-Azhar, yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Yayasan Al-Azhar, dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al-Azhar, Ibu-ibu wali murid kelas terakhir KBM TKM Yayasan Al-Azhar, dan anak-anakku sekalian siswa-siswi KBM TKM yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya berupa kenikmatan kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di gedung Yayasan Al-Azhar. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, mungkin yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana Haflatul Imtihan KBM dan TKM Yayasan Al-Azhar tahun pelajaran 2020-2021 yang telah menyiapkan sarana dan prasarana, mulai dari tempat, mulai dari perlengkapan-perlengkapan lain yang dibutuhkan pada acara siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua, perlu saya sampaikan juga terima kasih kepada jajaran ibu-ibu guru mulai dari KBM dan juga TKM yang telah menyiapkan acara pada pagi hari ini, yang mana acara pada pagi hari ini bisa dikatakan sebagai acara yang sukses. Amin ya robbal alamin. Baik ibu-ibu yang saya hormati, kami selaku pengurus Yayasan Al-Azhar memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada jajaran Dewan Guru, ibu-ibu guru KBM dan TKM Yayasan Al-Azhar yang telah dalam 1 tahun penuh memberikan tenaga, pikiran yang semuanya diperuntukkan untuk murid-murid di KBM dan TKM. Beliau mengajar tanpa lelah, tanpa ada rasa sakit,
waktu yang kesibukan di rumah ditinggal demi anak-anakku sekalian, demi anak-anakku yang tercinta pada pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwasanya dalam proses pembelajaran pada tahun ini kita juga mengalami kendala. Memang wabah COVID-19 yang menimpa di negara kita, utamanya di Desa Sungolegowo itu memang dampaknya begitu sangat berat sekali, sangat merugikan sekali, utamanya bagi dunia pendidikan. Kalau kita melawan apa yang dikatakan oleh pemerintah, maka resikonya juga besar bagi sekolah kita. Kita semuanya memang ingin tetap anak-anak itu bisa belajar tatap muka seperti sedia kala. Tapi bagaimana Bu Nggih? Karena memang aturan yang tidak mengizinkan. Dan kalau kita melawan aturan tersebut, insya Allah bisa-bisa izin operasional dari madrasah, utamanya dari TKM dan KBM itu akan dicabut. Nah, kalau dicabut berarti kita tidak legal, kita adalah sekolah yang jadi sekolah yang ilegal. Maka perlu pengertian dari ibu-ibu wali murid bahwasanya memang aturan adalah seperti yang saya sampaikan tersebut. Hadirin yang saya hormati, jasa seorang guru memang sangat luar biasa, utamanya adalah guru yang di jenjang KBM dan TKM, karena disitulah anak-anak kita dimulai bisa hidup seperti penjajakan mau hidup dalam usia yang lebih tinggi lagi. Kita duduk di KBM dan TKM itu diajarkan mulai bagaimana tata cara kehidupan sehari-hari, mulai bagaimana kita cara makan, doa, sholat, utamanya mengenai menulis dan membaca. Jadi kalau menurut saya pengorbanan, perjuangan dari guru-guru KBM dan TKM adalah pengorbanan yang sangat luar biasa. Tapi juga tidak menutup kemungkinan guru MI, Sanawiyah dan Aliyah itu juga berjasa. Tapi jasanya kalau menurut saya itu lebih daripada guru KBM dan TKM. Anak-anak bisa membaca dari mana? Tepuk tangan semuanya dulu. Tepuk tangan untuk guru-guru KBM dan TKM. Cerita saja, saya dulu juga bersekolah di TKM Yayasan Al-Azhar. Saya dulu mulai bisa baca itu diajari oleh Bu Muti, bibik kula piyambak saat ini. Bu Muti, ada almarhumah Bu Sia, ada Bu Sol juga pernah ngajar saya meskipun sedikit. Lah, dari situ saya merasa bahwasanya jati diri saya bisa mulai bersosialisasi. Saya diajarkan bagaimana cara hidup, bagaimana cara baca, cara itu dimulai dari jenjang KBM dan TKM. Selanjutnya untuk jenjang MI, Sanawiyah dan Aliyah tinggal meneruskan saja. Maka dari itu tadi sudah saya sampaikan, jasa guru KBM dan TKM sangat luar biasa. Hadirin yang saya hormati, yang perlu saya sampaikan lagi adalah memang tenaga-tenaga ahli pendidikan di TKM ini sangat berpengalaman sekali. Kolaborasi dari guru-guru yang senior, ada Bu Sol, ada Bu Kholis, ada Bu Bayi. Lah, berkolaborasi dengan guru-guru muda seangkatan Bu Eko, Bu Titin, Bu Liha. Kalau dipadu, insya Allah semuanya masih muda-muda Bu ya, masih muda-muda. Lah, harapannya dengan kolaborasinya guru-guru seperti itu, maka muncullah kreativitas, muncullah kreativitas yang bisa nanti disampaikan ataupun nanti bisa diberikan ilmunya kepada anak-anak didik kita.
Kalau dulu saya diajar sama Bu Muti itu, saya diajar hanya di gedung yang sebelahnya Bu Dewi itu, yang sangat kecil sekali. Insya Allah juga hanya bermainnya cuma itu saja. Lah, dengan keberadaan gedung TKM dan KBM yang sekarang amat begitu megah, meskipun banyak kekurangan, harapannya itu disitulah diharapkan muncul kreativitas dari anak-anak didik kita. Memang sarana dan prasarana dari kedua gedung itu memang belum memadai, belum cukup bisa 100%. Tapi kami selaku pengurus tetap berusaha semaksimal mungkin dengan mungkin bantuan dari dana dari ibu-ibu wali murid, dari ibu-ibu muslimat, atau dari elemen apapun itu kita manfaatkan supaya pembangunan ataupun sarana dan prasarana di TKM dan KBM itu lebih baik dan bertambah baik. Amin ya robbal, amin ya robbal. Matur suwun. Koyok gurite kabumutik kula ini. Terima kasih. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan mungkin juga yang terakhir, kenapa acara ini ditaruh di sini? Kenapa kok nggak di gedung TK atau di gedung KBM? Tujuan dari kami selaku pengurus adalah ingin memperkenalkan diri bagi murid-murid yang lulusan TKM, biar tahu, oh ternyata ini gedung MI Al Azhar dengan berbagai sarana dan prasarana yang mulai bertambah lengkap. Di situ ada pembelajaran LCD proyektor seperti ini, Bu nggih. Itu ada di MI besok, dan juga ada buku-buku insya Allah sudah disediakan di perpustakaan, hanya pinjam saja, tidak pakai beli. Kita selaku pengurus berupaya semaksimal mungkin supaya anak-anak didik kita, utamanya anak dari desa Sungolegowo, Indro Kanoman dan Ngaren itu bisa bersekolah di Yayasan Al Azhar meskipun dalam keterbatasan finansial, meskipun dalam keterbatasan dana. Kami tidak ingin ada anak dari Sungolegowo, Indro Kanoman dan Ngaren itu bodoh, karena juga kami merasa berdosa karena sekolah ini ada berkat panjenengan sedoyo. Nggih ibu-ibu nggih, ibu-ibu yang belakang nggih ngerumpi dewe-dewe, ibu-ibu kita lho gak banget nggih ta Bu, sing nggih angkat tangan sih lho, kono sing angkat tangan lho, akeh sing boten berarti. Terima kasih. Hanya guyon Bu nggih, biar enggak terlalu tegang. Di samping itu juga di sini itu kita berupaya mengurangi pembiayaan. Di MI kata kepala sekolahnya kemarin, kita sudah bisa memberikan gratis untuk anak kelas 1. Kita Bu Masjidah. Lah, itu kita program gratis kelas 1 itu kita berupaya agar program seperti ini bisa berlanjut untuk kelas 2, 3, 4, 5, 6. Semoga nggih, sehingga ibu-ibu bersekolah di sini itu insya Allah mampu dan juga teratasi perekonomiannya. Tapi perlu difahami bahwasanya sekolah di sini itu bukan hanya mengandalkan finansialnya saja, tapi mutu. Itu yang paling penting, mutu anak-anak yang keluar dari TK, dari MI, Sanawiyah maupun Aliyah. Harapan dari pengurus itu anak-anak betul menjadi anak-anak yang punya jati diri, yang sudah mapan, yang sudah mampu. Jadi kita di sini itu utamanya Madrasah Ibtidaiyah itu kita tidak menjual gratis, tapi kita menjual mutu sekolah dengan tenaga pendidik yang profesional, yang sudah linier sesuai dengan jurusan kuliah yang diempunya. Ke depan siapapun yang ingin jadi tenaga pendidik di Yayasan Al Azhar itu memang
diutamakan bagi siswa-siswi yang lulusan mulai dari TK hingga Madrasah Aliyah Al Azhar. Karena tidak mungkin kayak Pak Bisrun, kayak Bu Sol, kayak yang lain ini akan mengajar terus, itu tidak mungkin, Bu. Mesti ada regenerasi. Maka dari itu siapapun nanti pengurusnya, itu memang sudah prioritas dari kami itu adalah putra-putri yang bersekolah di Yayasan Al Azhar, itu yang kita prioritaskan. Baik ibu-ibu, itu mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya mewakili pengurus, bila ada kesalahan maupun kekurangan pada acara pagi hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.